Sidang jemaat Shalom. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Minggu, di mana hari ini kita akan mengikuti ibadah Paskah. Bapak Ibu sidang jemaat, kita persiapkan hati kita. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengawali ibadah Paskah pada pagi hari ini dengan bersama-sama memujikan lagu Kidung Jemaat 222 bagian B, bait pertama dan bait yang ke-7. Agungkan kuasa namanya. Berkenan hadir dalam persekutuan kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada kita sekalian. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom semuanya. Apa kabar? Baik, sehat semuanya dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Ayat introitus kita pada pagi hari ini, Wahyu 1 ayat 18, Kristus berkata, "Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kristus bangkit, soraklah. Bumi surga bergema.
kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah kami yang senantiasa menuntun dan menyertai kami. Pada pagi hari ini kami akan bersama-sama menikmati santapan rohani firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap hati, setiap pribadi. Biarlah ruang-ruang hati kehidupan ini boleh senantiasa diperkuat, diperteguh dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman-Mu adalah kokoh dan kekuatan Allah yang menuntun setiap orang menuju kebenaran. Bapa di surga, perlengkapi kami dalam hikmat-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang mengajar kepada kami masing-masing. Biarlah Engkau juga yang mendidik kami, supaya di dalam kasih dan kedaulatan-Mu, kami boleh terus bertumbuh ke arah Kristus. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Sesuai dengan bacaan puji dan janji hari ini, firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran 14, ayat 8 sampai 14, ayat 19 sampai 23, ayat 28 sampai 30a, kemudian pasal 15 ayat 20 sampai 21. Keluaran 14 ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Fi-hahirot, di depan Baal-Zifon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Selanjutnya ayat 19 sampai 23. Dan bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai
ke tengah-tengah laut. Ayat 28 sampai 30a. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Pasal 15 ayat 20 dan 21. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Paskah. Apa arti Paskah? Ada yang tahu di antara kita? Dalam konteks bacaan yang kita baca pada pagi hari ini, dalam konteks perjanjian lama, Paskah artinya melewati atau melintasi. Apa yang dilewati, dilintasi, sehingga bangsa Israel, orang-orang Yahudi mengingat kembali selalu perayaan Paskah itu diteruskan kepada anak cucu dari generasi ke generasi. Dalam perjalanan kehidupan mereka, bangsa Israel sebagai budak di tanah Mesir penuh dengan segala penindasan, penuh dengan segala penderitaan. Tuhan melihat akan segala penderitaan yang dihadapi umatnya di tengah-tengah bangsa Mesir. Sehingga melalui Musa diutuslah untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanan di padang gurun kita tahu bahwa ada berbagai banyak tantangan dan penderitaan yang dihadapi juga oleh bangsa Israel. Tetapi satu hal, salah satu peristiwa karya Allah yang dinyatakan melalui bangsa Israel ini adalah ketika Firaun melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel tetap dalam kepungan bangsa Mesir. Bangsa Mesir mengejar bangsa Israel dengan kereta kudanya yang terhebat, dengan seluruh prajurit-prajuritnya yang terkuat. Dalam kondisi kepungan itu, bangsa Israel seakan-akan berada di dalam maut. Mengapa? Karena di depannya itu sudah laut terbentang dengan luas. Kemana mereka harus melarikan diri? Kemana mereka harus menyelamatkan diri? Sehingga bangsa Israel mengatakan, "Hai Musa, kamu ini mau menginginkan kami mati, tidak ada kuburan lagi di Mesir. Sampai kami harus seperti ini." Karena begitu ketakutan, karena begitu kepanikan, karena begitu luar biasa stresnya bangsa Israel saat menghadapi dalam kepungan kejaran bangsa Mesir. Tetapi Musa mengatakan, "Jangan takut, tetaplah berdiri teguh. Tuhan memberikan keselamatan kepadamu." Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Melalui diperintahkanlah Musa untuk menurunkan tongkatnya dan memukul laut itu, sehingga air laut itu melalui pertolongan Tuhan dengan tiupan angin keras, laut itu terbelah menjadi dua. Dan bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering, sedangkan air laut kiri dan kanan itu menjadi temboknya.
bangsa Israel berjalan dan ia diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika bangsa Israel sudah selamat, lalu bangsa Mesir dan prajurit dan kereta kudanya ikut berjalan di tanah yang kering itu tadi. Tetapi tidak lama kemudian air laut itu bergabung kembali. Tuhan membuat bangsa Mesir dikalahkan dan semua pasukannya mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya bangsa Israel selalu mengingat Paskah sebagai tanda penyertaan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka, terlebih ketika mereka berada di dalam maut. Tuhan memberikan mereka kemenangan, perjuangan melewati segala penderitaan, perjuangan melewati berbagai tantangan kehidupan yang dihadapi, khususnya dalam penindasan tangan Firaun. Hari ini kita bersama-sama merayakan Paskah. Tidak hanya kita mengingat bagaimana penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita dalam berbagai penderitaan dan situasi krisis kehidupan. Kita juga dikepung, dikejar, dan merasa tidak berdaya dalam situasi kehidupan akhir-akhir ini, terlebih dalam masa pandemi. Paskah dalam perjanjian baru ketika kita merayakannya sebagai kebangkitan Yesus. Paskah juga artinya adalah sebuah kemenangan. Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Yesus telah memindahkan kita dari kebinasaan di dalam kekekalan, dalam keselamatan sejati yang diberikan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui Paskah ini kita tidak hanya diajak untuk melihat bahwa Allah peduli. Allah Abraham, Ishak, Yakub peduli kepada Israel, Dia juga peduli kepada kita saat ini. Dia juga memberikan kita kekuatan, pengharapan, dan semangat yang baru. Dan biarlah makna Paskah kita pada hari ini akan terus menuntun, memberikan kita langkah-langkah kehidupan yang senantiasa baru. Sehingga Paskah juga disimbolkan dengan telur Paskah, karena telur itu adalah simbol kehidupan baru. Kalau anak ayam itu lahir pasti dari telur yang dieramkan. Sehingga lahirlah itik ayam dan dia akan memiliki kehidupan yang baru. Paskah tidak hanya mengingatkan kita akan kebaikan dan kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan di masa lalu dalam perjanjian lama, tetapi karya Allah itu akan terus berjalan dan terus hidup melawat setiap anak-anak Tuhan ketika anak-anak Tuhan mau berserah kepada Tuhan. Biarlah makna Paskah kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di kayu salib dan kebangkitannya, dan Ia menyatakan dirinya kepada setiap orang, itu membawa kita pencerahan, membawa kita pada sukacita dan hidup yang baru. Dalam keluarga, dalam kita membangun seluruh pekerjaan kita, dalam kita berusaha, dalam kita berelasi, dalam kita berkarya. Sebelum saya mengakhiri renungan Paskah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyaksikan cuplikan video bagaimana bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir dan ketika menyeberang Laut Teberau. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah Israel itu juga adalah Allah yang bersama-sama ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita rayakan kemenangannya. Ia memberikan kemenangan kepada setiap orang yang mau bersama-sama berjuang. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita
untuk melintasi berbagai maut dalam kehidupan ini. Apapun bentuk dari maut yang kita hadapi saat ini, apapun bentuk kejaran yang kita hadapi saat ini, Tuhan yang sudah bersama-sama kita dengarkan dalam pembacaan firman Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu bukanlah mitos, bukanlah legenda, bukanlah kata orang, kata kone, tapi itulah firman Tuhan Allah yang hidup. Karena itu berbahagialah ketika kita boleh mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita pertolongannya setiap saat, setiap waktu, dan memberikan kita kehidupan keselamatan yang sejati. Selamat memaknai Paskah dalam kehidupan kita ke depan. Tuhan memampukan, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk. Selanjutnya kita akan bersama-sama untuk masuk dalam penutupan Pekan Paskah. Tema menjadi gereja pembawa keadilan, subtema salib, tempat keadilan dan kasih Allah berpadu. Demikianlah apapun yang telah Tuhan berikan dan izinkan untuk kita alami dan kita hadapi, Tuhan telah memanggulnya di kayu salib. Salib adalah tempat keadilan dan kasih Allah. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib dan bangkit, maka kita tak seorang pun akan selamat. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pengikut Tuhan tidaklah main-main. Kita harus terus merespon kasih karunia Tuhan ini dengan tetap berpegang teguh setia selama-lamanya menjadi pengikut Kristus, karena Ia telah memberikan kita keselamatan yang tidak diberikan oleh dunia. Saya menutup Pekan Paskah ini di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Silakan tepuk tangan dan berdiri. Silakan saling mengucapkan salam namaste dengan ungkapan selamat Paskah, selamat merayakan kemenangan. Dengan tangan yang dikepal, selamat merayakan kemenangan. Kemenangan itu harus nyata dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau sekarang kita bilang selamat merayakan kemenangan, tapi kemudian kita pulang ke rumah, kita masih dengan letih lesu, kita masih dengan sedih, kita masih tidak percaya dengan pertolongan Tuhan, kita masih dengan keputusasaan kita, nah, itu perlu dipertanyakan. Jadi kemenangan yang Tuhan berikan itu memulihkan seluruh kehidupan kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih.
Sidang jemaat Shalom, ya mohon waktunya sebentar untuk kita memperhatikan kegiatan sepekan. Namun sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat GKPB Gabriel untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk para penata layan, multimedia, semuanya, koster, tim Satgas Keamanan dan juga kepolisian ataupun TNI yang sudah mempersiapkan ataupun menjaga ibadah pada pagi hari ini, dan juga kepada Ibu Pendeta, terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Baik, warta ataupun kegiatan sepekan, saya cuma akan menegaskan saja yang jelas kami GKPB Jemaat Gabriel Pegeding mengucapkan selamat ulang tahun kepada nama-nama yang sudah tersebut di warta jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan, pekerjaan, usaha, pelayanan maupun pendidikan Bapak, Ibu, adik-adik semuanya. Kemudian kegiatan sepekan pada hari Selasa 6 April 2021 kita akan mengadakan ibadah kategorial PWKW pada pukul 19.00 atau pukul 7 malam di lantai 1 ruang serbaguna gedung gereja. Kemudian di hari Rabu tanggal 7 April 2021 kita akan melaksanakan ibadah kategorial kaum ibu atau PWDK pada pukul 19.00 atau pukul 7 malam di lantai 1 ruang gedung serbaguna. Kemudian penegasan di hari Jumat tanggal 9 April 2021 kita akan mengadakan ibadah kategorial PPK Pemuda Kristiasa Gabriel pada pukul 19.00 atau pukul 7 malam di ruang lantai 1 gedung serbaguna juga. Kemudian minggu depan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 ibadah minggu secara offline di gedung gereja. Jadi kelompok Yusuf, kelompok hari ini itu pukul 7.00 dan kelompok Maria dilaksanakan pada pukul 9.00. Demikian warta yang bisa kami sampaikan. Kemudian ada tambahan warta dari guru-guru sekolah minggu akan saya bacakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Nilo Swartini dan juga jemaat sekalian yang telah mendukung kegiatan sekolah minggu untuk lomba virtual rohani melalui video. Dan secara khusus untuk orang tua yang sudah mendampingi anak-anaknya, kami mengucapkan terima kasih. Di sini saya akan menginformasikan mengenai pemenang dari lomba-lomba yang sudah dilaksanakan. Jadi yang pertama, lomba refleksi dari ayat Mazmur 91, ayat yang kelima sampai ke-6, dikaitkan dengan situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Jadi ya pemenang juara pertama itu adalah Ketut Arista, pemenang juara kedua itu Nilo Angelina, dan juara 3 Farel. Kemudian lomba membaca indah Alkitab. Juara pertama Imade Giovanni, juara kedua Imade Ariel Rai, dan juara ketiga Nilo Keira. Kemudian untuk tugas kelas tanggung, di mana jenis lombanya menghafal ayat Mas memakai gerakan. Yang juara pertama adalah Ni Komang Givana, kemudian juara kedua Ni Made Didi, kemudian juara yang ketiga Ni Kadek Quina. Kemudian untuk lomba kelas kecil, jenis lomba mewarnai tema Paskah. Juara pertama itu Made Jose, juara kedua Kadek Jonas, dan juara ketiga Fanya Audrelia. Untuk video anak-anak kami akan share di grup warta jemaat. Kami ucapkan terima kasih. Tertanda guru pengurus ASMR, anak sekolah minggu dan remaja. Demikian informasi kegiatan warta dan juga informasi mengenai kegiatan ASMR. Selanjutnya kita akan melanjutkan ibadah. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa.
Paskah, tanda kemenangan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kedaulatan dan otoritas Tuhan tidak ada yang dapat membatalkannya. Sebab Engkaulah Sang Penguasa langit dan bumi beserta segala isinya. Engkaulah Allah kami yang hidup. Bapa di surga, biarlah bertambah terus kasih karunia-Mu di dalam kami memaknai Paskah ini. Hingga hari demi hari kami semakin mencintai Yesus. Dalam kasih karunia-Mu Engkau memberkati jemaat Tuhan, siapapun kami masing-masing. Engkau memberkati seluruh karya-karya dan perjuangan di tengah situasi masa pandemi ini. Baik kami yang terus berupaya untuk mendapatkan pekerjaan, mengembangkan segala usaha kreativitas, bahkan juga dalam seluruh kerja keras yang dilakukan oleh masing-masing kami. Tuhan terus memberikan kami kekuatan dan semangat yang baru. Tuhan memberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu sepekan ini. Rancangan dan damai sejahtera Tuhan boleh terjadi dalam seluruh kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang ada dalam pemulihan di rumah masing-masing, maupun untuk saudara orang-orang terkasih kami, Pak Tut Mulyo yang sedang dirawat di Garbamet. Tuhan, Engkau memberkati semua kami. Tuhan memulihkan dan melawat kami masing-masing, sebab kemenangan yang Engkau berikan, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami pertolongan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami pemulihan. Kami juga bersyukur atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ikut pelayanan dan ikut ambil bagian pada pagi hari ini. Bapak Ibu Majelis, para penata layan, tim multimedia, sound system, song leader, organis, pihak Satgas, keamanan, dan semua Bapak Ibu yang boleh ikut ambil bagian dalam persekutuan ini. Engkau memberkati kami dalam minggu sepekan ini, bahkan di hari-hari ke depan yang seringkali kami tidak tahu pasti. Tetapi di dalam Tuhan kami melangkah dengan tegap, kami melangkah dalam iman, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, akan selalu mengalir di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pokok doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali kita diberi kesempatan untuk membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan sebagai dasar ungkapan syukur kita diambil dari kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan iringi persembahan kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 387 bait yang pertama. Ku heran Allah mau memberi. Ku
mari kita antar persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas setiap berkat, anugerah, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui usaha dan pekerjaan Kau sudah berkati ya Bapa. Pada pagi hari ini kami datang untuk membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau menerima, menyucikan dan menguduskan, sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadirat Tuhan. Demikian juga kami jemaat Tuhan yang boleh mengelola berkat-berkat Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat ya Bapa, sehingga semuanya boleh memenuhi kebutuhan dari jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai, lakukanlah perintah Tuhan dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Tuhan menyertai, kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.